Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di awal minggu ketiga bulan Maret tahun 2026. Hari ini adalah hari Senin tanggal 16 Maret 2026 yang merupakan hari biasa dalam pekan Prapaskah yang keempat dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus kembali ke Galilea dan menyembuhkan anak pegawai istana di Kapernaum. Tanda kedua. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya 65 ayat 17 sampai dengan 21. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 30 ayat 2, 4 sampai dengan 6, 11 sampai dengan 12a dan ayat 13b. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Amsal 5 ayat 14 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 4 ayat 43 sampai dengan 54. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13, Injil Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10, untuk ayat 46 sampai dengan 54. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2025, tanggal 11 Maret 2024, tanggal 28 Maret 2022, dan tanggal 23 Maret 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 4 ayat 43 sampai dengan 54. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kembali ke Galilea. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, dan ia dan seluruh keluarganya, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 4 ayat 43 sampai dengan 54 terdiri dari 2 bagian, yaitu Injil Yohanes 4 ayat 43 sampai dengan 45 kembali ke Galilea, dan Injil Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan 54
tentang Yesus menyembuhkan anak pegawai istana, serta berkisah tentang pegawai istana di Kapernaum yang jarak tempuhnya sekitar 25 km dari Galilea, yang meminta tolong kepada dan percaya bahwa Yesus Kristus akan menyembuhkan anaknya, apalagi anaknya itu hampir mati saat mendengar bahwa Yesus Kristus telah datang dari Yudea ke Galilea. Peristiwa di Kana Galilea ini ditulis oleh Yohanes sebagai tanda kedua yang dibuat Yesus Kristus. Yang pertama di Kana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Injil Yohanes tidak menuliskannya sebagai mukjizat tetapi tanda, karena dari perbuatan Yesus Kristus ada pengajaran yang hendak ia ajarkan. Kisah ini memperlihatkan adanya kekontrasan dari situasi yang berbeda. Di satu sisi, Yesus Kristus tidak dihormati dan ditolak oleh sebagian besar orang Yahudi. Di sisi lain, seseorang yang berkebangsaan Romawi tanpa keraguan justru mempercayai perkataan Yesus Kristus sebagai kebenaran. Ada sebuah pengalaman iman yang sangat menarik, yaitu dari satu orang yang beriman, yaitu pegawai istana, maka seluruh keluarganya pun ikut terpengaruh menjadi beriman. Hal tersebut menunjukkan adanya iman yang berbuah di dalam kehidupan banyak orang. Peristiwa pengembangan iman ini pun juga terjadi dalam kisah wanita Samaria yang bisa menuntun orang sekota untuk datang kepada Yesus Kristus. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 30. Jelas bahwa Yesus Kristus hadir pada setiap orang, baik yang sudah mengenalnya maupun yang belum. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus hadir memberikan kasih-Nya tanpa memandang kedudukan dan derajat seseorang, karena Ia hanya menginginkan satu hal dari kita, yaitu percaya kepadanya. Yesus Kristus berkali-kali dalam membuat mukjizat atau tanda selalu menuntut iman, entah kepada orang yang bersangkutan atau orang-orang yang membawa orang yang sakit. Kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus akan terbentuk dengan sendirinya saat kita memasrahkan diri kita sepenuhnya ke dalam rancangannya. Iman yang sederhana seperti pegawai istana itulah yang kita harapkan bisa kita miliki, di mana penuh dengan kepercayaan kepada Yesus Kristus, mau membarui diri setiap saat, dan tidak menuntut sebuah mukjizat atau tanda yang besar, tetapi hanya Yesus Kristus yang datang dan tinggal. Sahabat Kuntum yang terkasih, kehadiran Yesus Kristus pasti membawa kedamaian, sukacita, dan kebangkitan yang berdaya guna. Yesus Kristus saat ini memang tidak ada di tengah kita secara fisik, namun di dalam Roh Kudus, Ia terus berkarya dan mengerjakan segala pekerjaan Allah Bapa di tengah umat-Nya, serta kita pun diajak untuk percaya kepada firman-Nya. Bukankah Yesus Kristus pernah berkata agar kita jangan takut karena Ia menyertai kita sampai akhir zaman? Kita bisa baca dalam Injil Matius 28 ayat 20. Oleh karena itu, marilah kita mohon rahmat Allah Tritunggal Maha Kudus agar kita pun mempunyai iman yang sama seperti pegawai istana. Kita tetap mempunyai satu pegangan kuat akan Yesus Kristus yang datang dan menyembuhkan. Semoga iman kita tidak pernah dikalahkan oleh semaraknya virus kehidupan, tetapi sebaliknya hidup kita semoga menjadi virus kehidupan, kedamaian, kebaikan, dan kebenaran bagi sesama, kapanpun dan dimanapun kita berada. Marilah kita percaya, setia, dan taat kepada keinginan Allah Tritunggal Maha Kudus, serta bukan kepada keinginan dunia dan pribadi kita belaka. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat memulai minggu baru di minggu ketiga bulan Maret tahun 2026.
Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati kita sepanjang hari ini. Selamat pagi dan shalom.